Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita semua akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari 1 Korintus 10 ayat 13. Saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Coba dikasih Tuhan dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Nggak ada yang aneh, nggak ada yang luar biasa sebetulnya. Kalau diizinkan kita mengalami pencobaan, sesungguhnya itu pencobaan biasa. Dan dikatakan tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, kita percaya, kita semua manusia kan? Artinya itu tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan sudah menangkar batas kekuatan kita dan tidak akan mengizinkan pencobaan itu melebihinya. Sehingga firman Tuhan katakan kita dapat menanggungnya. Tuhan akan berikan jalan keluar. Nah, kuncinya di sini adalah bagaimana kita fokus kepada Tuhan yang akan menolong kita, yang akan memberikan jalan keluar dari setiap pencobaan yang kita alami. Memang tidak dipungkiri, mata kita melihat, kenyataannya seperti ini, besar, berat, sulit. Ya, kita akan selalu kalau fokusnya di masalah, kita akan menghadapi banyak masalah. Kalau fokusnya di pencobaan, maka pencobaan itu akan terasa sangat berat. Tapi kalau kita fokusnya kepada Tuhan, maka sesungguhnya itu hal yang biasa. Pencobaan biasa. Sekalipun kita akan mengatakan ini memang tidak mudah. Kita tidak menampik hal itu. Ya, kita tidak mengatakan, tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja. Enggak gitu. Tetap masalah masalah. Pencobaan tetap ada. Ya, tetapi sekali lagi, itu tidak melampaui batas kekuatan kita. Ya, yang menjadi berat itu apa? Pertama, karena fokus kita di masalah itu, di pencobaan itu. Fokusnya bukan pada Tuhan. Sehingga masalah terlalu besar bagi kita. Kalau fokus kita ke Tuhan, maka semuanya akan kelihatan kecil. Karena Tuhan lebih besar. Tuhan kita lebih berkuasa dari segala pencobaan dan permasalahan hidup yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, yang harus kita perhatikan, apa yang membuat pencobaan terasa besar dan berat? Karena kita melihatnya dari sudut pandang manusia. Dari sudut pandang kita. Tapi orang akan mengatakan, ya kasihan, masalahmu berat, engkau sulit, apa kamu bisa? Tetapi lihat, apa kata Tuhan?
Ya, Tuhan katakan pencobaan biasa, dia janjikan jalan keluar. Jadi nggak ada jalan buntu dalam Tuhan. Yang berikutnya, yang bikin rasa berat itu apa? Karena intimidasi. Ya, iblis akan membuat hal yang sebetulnya biasa itu menjadi kesannya luar biasa. Ya, ingat, dia seringkali membesar-besarkan perkara yang sebetulnya tidak terlalu besar atau kecil, sehingga terasa besar dan berat. Sebaliknya, kadang dia juga suka sebaliknya, mengecilkan perkara-perkara besar. Contohnya apa? Contohnya dosa. Ya, dosa itu perkara besar, tetapi iblis kadang-kadang bujuk kita untuk berbuat dosa. Nanti kan bisa bertobat, minta ampunlah, diampuni pasti. Ya, menyepelekan yang besar jadikan kecil, sementara perkara yang kecil, pencobaan, permasalahan hidup, itu sesungguhnya pencobaan biasa, jadinya seperti luar biasa. Nah, karena apa? Kalau kita dengarkan iblis, kita dengarkan suara-suara di sekeliling kita, karena iblis seringkali seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia bisa pakai siapapun untuk bersuara kepada kita. Bisa teman kita, tetangga kita, siapapun. Iblis bisa pakai siapapun untuk menyuarakan aumannya itu sehingga kita menjadi takut dan khawatir. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan, mengikuti apa kata Tuhan, ingat, Ia setia dan adil. Dikatakan, Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan. Bahkan Ia janjikan memberikan jalan keluar. Sehingga tujuannya apa? Kita dapat menanggungnya. Kita pasti bisa. Katakan kepada masalahmu, katakan pencobaan yang terjadi dalam hidupmu, katakan Tuhanku lebih berkuasa dan aku lebih mau mendengarkan Tuhan. Aku lebih mau mengikuti Tuhan. Nah, dengan demikian maka kita tidak akan menandang masalah itu menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang mustahil. Karena ada Tuhan yang menjanjikan itu. Ada Tuhan yang memberi kekuatan. Ingat, firman Tuhan adalah kuasa, ada kuasa. Ketika engkau imani, maka kuasa firman Tuhan yang dahsyat itu akan terjadi. Sehingga masalah itu tidak akan membuat kita menjadi terjatuh, tidak akan membuat kita terpuruk. Sebaliknya, itu akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Karena pencobaan diizinkan untuk kita untuk menguji iman kita. Bagaimana kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, engkau akan mengalami perkara-perkara ajaib. Justru di balik setiap pergumulan dan pencobaan akan nampak kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, diingatkan kembali hari ini bahwa pencobaan apapun yang Tuhan izinkan itu tidak melebihi kekuatan kami. Dan kami percaya Engkau setia, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau tidak akan membiarkan pencobaan itu melebihi kekuatan kami. Bahkan Engkau janjikan jalan keluar, sehingga kami pasti bisa menanggungnya. Kami imani akan firman-Mu. Kami percayai firman-Mu. Dan biarlah kuasa firman-Mu terjadi atas hidup kami. Sehingga pencobaan yang terjadi sungguh tidak melebihi kekuatan. Kami bisa sebab Engkau Tuhan yang menyertai dan menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami, segala aktivitas kami. Dan tuntunan dan pertolongan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera. Berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.